Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarti. Saya merupakan salah satu pengajar di SDN 84 Strip 5, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Dalbat Angkatan 4 2021 Universitas Mula Warman. Ini saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Berikut formulir pendaftaran saya. Praktik pembelajaran saya adalah kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Selamat menyaksikan. Terlebih dahulu kita membaca doa ya, dan Davan dipimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Amin. Nah, hari ini Ibu akan mengabsen. Adakah teman kita yang nggak hadir hari ini? Ibu mau panggil satu-satu ya. Aini hadir Bu. Ya, Husna hadir Bu. Zahra hadir Bu. Yanto hadir Bu. Dava hadir Bu. Risma hadir Bu. Alvin hadir Bu. Alvin hadir Bu. Lila hadir Bu. Nah, yang belum masuk bajunya dimasukkan dulu ya. Ya, yang tangannya belum dikancing dulu ya. Nah, coba lihat sekitar kalian, sudah bersih apa belum? Sudah. Di bawah kalian sudah bersih tempatnya? Berarti tadi pagi yang Pijar sudah menjalankan tugasnya ya. Nah,
sebelum kita pembelajaran, terlebih dahulu kita akan melakukan literasi. Yaitu literasi itu apa sih? Membaca sebelum kita belajar ya nak ya. Di sini ibu kasih teksnya, silahkan kalian baca ya. Kurang lebih 5 menit ya waktunya. Ya, dibaca dulu ya. Dan dicermati ya. Oke, membaca dimulai. Ayo dapat dibaca. Ya. Ya, dapat baca apa? Teks dongeng. Alfi juga teks dongeng. Ya, oke. Jadi hari ini kita belajar tentang dongeng, yaitu apa? Tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Coba ibu mau tanya nih ya, apa sih manfaatnya kita menyayangi hewan? Kesehatan jantung. Kesehatan jantung. Yang lain? Saya Bu. Ya. Menghilangkan stres. Menghilangkan stres ya Kak Husna. Yang lain? Nah, tadi hewan sudah ya. Sekarang ibu mau tanya, kalau kita memelihara tumbuhan seperti bunga, tanaman obat, itu ada manfaatnya nggak sih? Ada. Sebagai apa kalau kalian suka menanam tumbuh-tumbuhan itu nak? Saya Bu. Obat-obatan. Oh iya, sebagai obat-obatan bisa. Sumber makanan. Sumber makanan bisa ya. Apalagi? Sumber minuman. Sumber minuman dan lainnya, banyak sekali ya manfaat kita memelihara tumbuhan dan hewan. Coba ibu tanya lagi nih, bagaimana sih caranya kita memelihara tumbuhan? Caranya merawatnya dengan baik. Ada lagi? Menyirami ya pagi dan sore. Ada lagi? Saya Bu. Ya, boleh. Tidak menyiksa hewan. Ya, itu manfaat kita memelihara hewan. Ya, nggak apa-apa Husna. Ibu belum tanya, Husna sudah menjawab bagus sekali ya. Kita kalau memelihara hewan harus memeliharanya dengan baik. Makan, beri tempat yang layak ya. Nah, hari ini kita akan belajar dongeng ya anak ya. Yang KD-nya menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan ya. Kemudian KD yang kedua menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cara. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Kemudian apa lagi? Menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang terakhir apa nak? Menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Oke ya. Nah, karena kita lagi ini belajarnya tentang dongeng ya, ibu
baca. Ngerti? Ibu. Iya. Nah, ini dia manfaat dongeng, Hina ya. Coba Yanto kamu baca manfaat dongeng itu apa? Ya? Saya, Bu. Ya, Mempererat ikatan anak dengan iya, Allah. mempererat ikatan anak dengan orang tua. Ya, apa lagi? Saya, Bu.
senang, gembira, semangat, iya gembira. Itulah ketika kita sudah melihat dongeng kita akan mendapatkan apa? Manfaatnya ya, manfaat melihat dongeng. Nah ya. Nah, setelah kita menyaksikan video, nah tentunya kalian menemukan kata sulit yang kalian nggak ngerti maksudnya ya. Nah, coba siapa yang tadi sudah menemukan kata sulit? Saya, Bu. Alvin. Liur cairan bening dari mulut Oh, liur ya. Liur. Coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, liur Mengincar. apa? Mengincar. Oh ya, mengincar. Kemudian apa lagi? Kata sulitnya. Saya, Bu. Apa? Mangsa. Mangsa. Saya, Bu. Ah. Cengkraman. Cengkeraman. Coba ibu mau tanya nih, kan tadi teman kalian sudah mendapatkan kata sulit dalam video ya. Tentunya ada teman kalian yang tahu artinya ya. Coba Ariel itu apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Ariel ada yang tahu? Saya, Bu. Cairan bening dari mulut manusia atau hewan. Iya, cairan bening yang keluar dari mulut manusia ataupun hewan ya, itu namanya air liur ya. Nah, terus tadi ada kata mangsa, ibu dengar tuh. Saya, Bu. Ya, Hewan yang diburu pemangsa. Iya, hewan yang diburu oleh pemangsa ya. Seperti apa? Ada yang tahu? Kalau dalam tadi siapa? Ya, ayam yang jadi mangsa. Pemangsanya siapa nanti? Serigala. Serigala ya. Terus apa lagi ya ibu dengar tadi ya? Cengkeraman. Nah, siapa yang tahu? Yo. Ya, Alfi. Ayo. Hasil cengkeraman ya. Oh iya, genggaman ya. Diterkam, dicerkap, digenggam ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Menerkam. Apa sih menerkam itu? Saya, Bu. Ya, Husna. Menubruk. Ya, menerkam. Ya. Kalian pernah melihat kucing? Ya. Kucing kalau ketemu kata atau kode tikus dia langsung mendarat. Ya, karena itu adalah mangsanya si kucing ya. Gimana? Oh, dimain-mainkan itu ya? Oh, cicak. Iya, biasanya kalau kucing mendapatkan makanan seperti cicak, tikus itu nggak langsung dimakan ya nak ya? Dibikin mainan dulu ya. Kalau dia sudah bosan, akan dimakan. Ya, karena kucing suka bermain ya, kayak kelinci ya. Makanya kucing juga sebagai hewan peliharaan manusia. Ya, nah kalian sudah menemukan kata sulit ya. Ibu akan menerangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng. Yang pertama itu adalah lafal ya. Apa sih lafal tuh? Mengucapkan kata dengan tepat. Nah, kemudian apa menggunakan Menggunakan bahasa yang tepat sebagai akademika. Ya, mengucapkan kata dengan tepat ya. Seperti apa contohnya nak? Ya, pada suatu hari, ya, pada suatu hari. Jadi nggak satu-satu mengucapkan ya, bukan suatu hari itu enggak ya. Harus pada suatu hari. Lanjut gitu ya. Namanya apa? Satu kalimat ya, bukan kata demi kata. Itu namanya lafal ya, apa beraturan ya. Terus gitu bacanya terus. Nah, yang kemudian yang kedua adalah intonasi suara. Coba Alvin bisa dibacakan intonasi suara itu seperti apa? Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suara
kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Intonasi suaranya datar. Nah, kalau ada kalimat ya, contohnya di dongeng itu ya. Pada suatu hari di dalam hutan belantara terlihat seekor serigala yang sedang kelaparan. Nah, itu kan datar ya nak ya, datar ya bacanya, karena ada tanda apa? Tanda titik di belakang kalimat ya. Kemudian yang kedua, kalimat yang diakhiri tanda tanya intonasi. Nah ya, ada tanda tanya. Berdoa, nah, berdoa di sini ya. Bagaimana caranya? Ayo cepat beritahu aku. Nah, ada di dongeng yang kalian baca tadi ya. Nah, itu ya. Kemudian kalimat yang diakhiri tanda seru. Nah, ada ya tanda seru. Ada kalimat yang ada tanda seru. Itu berarti kalimatnya naik tinggi ya nak ya. Ayo, gitu ya. Ayo beritahu aku. Ayo kita berlari. Ayo kita makan itu. Nah, seperti itu ya nak ya. Lebih tinggi. Karena seru, tandanya seru ya. Nah, kemudian ada ekspresi. Ekspresi itu apa sih? Ya, boleh. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Ya, ekspresi itu penuh dengan perasaan ya nak ya. Ya, perasaan sedih kita sedih, perasaan kita senang kita gembira. Contohnya seperti apa nak? Ayo, siapa yang tahu? Kena kau. Kena kau. Itu karena dia apa? Karena dia tersiksa oleh serigala tadi ya. Jadi ekspresinya agak tinggi. Kena kau, gitu ya. Wah, sakit sekali. Nah, itu karena dia sedih ekspresinya ya. Aduh, sakit sekali, gitu kan ya. Nah, itu sesuai dengan apa yang dikatakan itu ekspresinya. Kemudian ada tanda baca ya nak ya. Nah, tanda baca itu ada titik, ada koma, ada seru, ada tanda tanya. Yang pertama apa? Jika saat pembaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti. Nah, ingat ya, ketika kita membaca ada tanda koma, kita berhenti ya, berhenti sebentar, kemudian lanjut. Nih, pada suatu hari, kan koma ya. Pada suatu hari di dalam hutan belantara, titik ya. Kemudian membaca sebentar lalu dilanjutkan kembali, itu tadi tanda koma ya. Nah, kemudian jika bertemu dengan tanda titik, nah kalau titik berhenti ya. Kemudian suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Jadi kalau berekspresi, kalau ngomong itu suaranya yang lantang. Contohnya seperti apa? Berdoa, kan jelas ya. Berdoa. Berdoa.
Seekor ayam bila serigala. Nah, Jasmine. Jasmine, siapa yang jadi narator? Aini ya. Yang jadi ayam siapa? Husna. Serigalanya? Risma. Nah, sudah ada tokoh masing-masing setiap kelompok ya. Hebat kalian ya. Sudah menentukan tokohnya masing-masing. Sudah kalian baca? Nah, kalau sudah, membacanya sesuai dengan perannya. Ya, bakarkan itu ya. Ia mengincar sang ayam tersebut. Secara diam-diam serigala melihat kedatangan serigala yang datang secara tiba-tiba. Diskusi kelompoknya sudah selesai ya. Sekarang waktunya kalian bermain peran di depan kelas ya dengan kelompok kalian ya. Nah, kelompok siapa dulu yang mau? Ya, buat kelompok Jasmine ya. Ya, yuk maju kelompok Jasmine ke depan ya. Yang lain diperhatikan ya nak ya. Suatu hari di dalam hutan belantara terlihat seekor serigala yang sedang kelaparan. Ia mencari mangsa ke sana kemari, namun ia tidak menemukan mangsa yang ia cari. Di tengah perjalanan, ia melihat seekor ayam. Karena sudah sangat lapar, ia pun mengincar sang ayam tersebut. Secara diam-diam, serigala mendekati ayam. Ia pun langsung menerkam ayam tersebut. Melihat kedatangan serigala yang secara tiba-tiba, membuat sang ayam sangat terkejut. Pada saat ayam akan melarikan diri, namun salah. Kena kau tidak bisa lari dariku, ayam. Hahaha, ucap serigala dan langsung membawa ayam tersebut ke rumahnya. Serigala sangat senang mendapatkan mangsa yang lezat. Ia pun membayangkan memakan daging ayam yang sangat lezat sampai air liurnya keluar. Ia sangat tidak sabar untuk melahap mangsanya tersebut. Namun, pada saat serigala akan melahapnya, sang ayam berkata, "Hei tuan, sebelum kau melahapku, sebaiknya kau berdoa terlebih dahulu." Mendengar yang diucapkan sang ayam, serigala pun menunda keinginannya untuk melahap ayam. "Berdoa, baca cepat, beritahu aku pernah ketika mereka akan berdoa, mereka biasanya melipat tangannya di dada saat berdoa." Jawab ayam tersebut. Serigala pun menuruti yang dikatakan ayam. Ia pun segera melipat kedua tangannya di dada. Selain melipat kedua tangannya, manusia juga menutup matanya saat berdoa. Kata sang ayam melanjutkan perkataannya. Serigala pun menuruti perkataan ayam. Dengan semangat, ia melipat kedua tangannya di dada dan menutup kedua matanya. Namun, pada saat ia menutup kedua matanya, dengan sangat cepat ayam tersebut terbang dan melarikan diri. "Hahaha, selamat tinggal serigala yang bodoh," kata sang ayam yang senang berhasil meloloskan diri dari cengkraman serigala. Akhirnya ayam berhasil meloloskan
hebat Dava. Baca dulu ya, dibaca dulu kemudian dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Udah semua? Sudah, Bu. Nah, kita akan bahas ya. Nah, coba usia nomor 1 soalnya bisa dibaca. Ya, aktivitas 2. Yang lain memperhatikan ya. Siapa mangsa serigala? Ya, ada Pak. Ayam. Ayam. Seekor kah? Ayam. Jadi mangsa serigala adalah seekor ayam. Dan pertanyaan kedua, ayo siapa yang membaca? Ganti siapa? Saya, Bu. Alfi. Apa yang dilakukan oleh si serigala saat melihat seekor ayam? Ya, Saya, Bu. Mendengarkan ayam tersebut. Mendengarkan. ayam tersebut. Betul sekali. Yuk, pertanyaan yang ketiga. Saya, Bu. Risma, ayo. Apa saja yang dilakukan oleh si serigala terhadap ayam sesampainya di rumah? Ya, Saya, Bu. Membayangkan daging Mangsanya. ayam. Apa? Membayangkan daging ayam. Iya. Ingin melahap Ingin melahap mangsanya. Mangsanya siapa, Kak? Ayam. Ya, serigalanya itu membayangkan kalau daging ayam itu rasanya lezat dan nikmat. Ya, pertanyaan selanjutnya. Saya, Bu. Alvin. Mengapa si serigala meminta memakan ayam? Ya. Karena ayam menyuruhnya berdoa. Karena ayam menyuruh serigala berdoa sebelum makan, ya. Yuk, pertanyaan terakhir. Saya, Bu. Ya, Yanto. Di akhir cerita mengapa si serigala terkejut dan bingung? Saya, Bu. Masa ayam pulang? Karena ayam Menghilang. Karena ayamnya Sudah menghilang kabur, nggak tahu kemana. Jadi si serigalanya bingung kemana ayamnya tadi ya. Si Budia mencari. Wah, hebat semuanya. Tepuk hebat buat kelas kita semua. Karena kalian bisa menjawab semuanya dengan baik-baik. Ya. Nah, Ibu akan melakukan ice breaking ya untuk pembelajaran kedua, pembelajaran selanjutnya ya. Coba kalian perhatikan ya Nak ya. Kalian perhatikan dan kalian jawab ya. Oke. Pak Tarno seorang nelayan. Beliau memiliki 2 kotak ikan besar. Masing-masing kotak memiliki beberapa ikan ya. Nah, kotak yang berwarna merah berisi 500 ikan tongkol. Kotak yang berwarna putih berisi 600 ekor ikan tongkol. Nah, berapa jumlah ikan Pak Tarno? 1.100 ya, 1.100. Oke. Nah, nih yang kedua ya. Yang kedua, coba perhatikan lagi. Ada seorang penjual bakso membawa gerobak bakso ya. Gerobak bakso yang pertama membawa 1.500 butir bakso. Gerobak yang kedua membawa 1.000
butir bakso ya. Berapa jumlah kedua gerobak bakso? 2.500. Ibu mau kalian salah satu dari kalian itu menuliskan ke depan bagaimana cara menghitungnya. Ya, yuk, ya, Alvin, ayo. Ya. 2.500 ya. Itu jawabannya. Boleh dijabarkan bagaimana kok bisa 2.500 ya dari awal ya. Ya, di sini saja. Nah, bisa ya Alvin. Udah? Ya, gimana teman-teman? Jawaban si Alvin? Sudah benar? Ya, boleh tepuk tangan dulu. Nah, Ibu anggap kalian sudah mengerti tadi dengan tes breaking yang Ibu berikan ya. Nah, kita akan belajar tentang apa? Sifat pertukaran pada penjumlahan ya. Nah, ya. Apa sih sifat pertukaran pada penjumlahan itu? Siapa yang tahu? Sifat komutatif pada bilangan tersebut ditukar. iya, penjumlahan akan sama hasilnya ketika ditambah apa? Bilangan sesama bilangan cacat. Ya. Nah, Ibu punya ini dia, punya alat perangga ya Nak ya, 2 toples yang berisi beberapa daun ya. Bu, Ya. Yang ini apa? Yang sebelah kanan daunnya berisi 100 ya, 100 daun ya. Kemudian toples yang sebelah kiri itu berisi 150. Berapa jumlah semuanya? 250. Siapa yang bisa menuliskan bentuknya? Ayo, Risma. Risma, ke depan. Ya, beri tepuk semangat buat Risma. Nah, di sini ada demonstrasi ya mengenai pertukaran pada penjumlahan. Nah, di sini ada gambar apa Nak? Ada gambar apel ya. Nah, ada ya yang pertama gambarnya ada 4 apel ya. Kemudian gambar yang kedua 3 apel ya. Kemudian gambar yang ketiganya 7 apel. Ini sama dengan yaitu. Nah, 4 tambah 3 sama dengan berapa? 7. Ya, karena tadi pertukaran penjumlahan, jadi posisi apel dibalik. Tiga Iya. apel Ya, ini bukan di belakang ya. Jadi 3 tambah sama dengan 7. Jadi hasilnya akan sama ya ketika dijumlahkan. Nah, tuh ya. Nah, ini dia rumusnya ya Nak ya. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacat berlaku sifat komutatif ya. Nah, ini dia rumusnya ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi hasilnya pun akan sama. A dan B merupakan bilangan cacat. Bilangan cacat itu berapa sih? Dari berapa? 1 hingga tak terhingga. Tak terhingga. Ya, banyak bilangannya ya. Karena tak terhingga itu tidak bisa dihitung ya. Nah, untuk melihat apa kemampuan kalian, ibu mempunyai apa nih? Soal-soal dalam LKPD ya Nak ya, dalam aktivitas ketiga. Coba kalian buka di LKPD-nya pada aktivitas 3 ya. Di situ ada beberapa soal. Silahkan kalian kerjakan ya Nak ya. Ada 5 soal ya.
Boleh ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit selesai ya. Oke. Ya. Oke. Nomor 5 itu pakai kuintal ya. Nomor 1 kuintal itu sama dengan berapa? 1 kuintal sama dengan berapa? 100 kilogram ya. Kalau 2 ya sudah semuanya ya. Kuintal apa? Kuintal tuh 100 gram. 1 kuintal 100 kilogram. Ya. Kalau 1 ton 1000 kilogram. Bu, yang nomor 4 nih, Ibu? Ya. 3 kali penjumlahan. Ya, gimana soalnya? Ya. Ditanam 4000 batang tebu ya. Kemudian bidang tanah yang lanjutnya ada 5000 batang tebu ya. Kemudian bagian yang ketiga ditanam 400 batang tebu. Berapa jumlah tanaman tebu bulanan dari ketiga bagian sawahnya ya? Ada 3 penjumlahan di situ ya. Ya, boleh duduk. Ya, betul ya jawaban total. Nah, sini spidolnya. Ya, kita lihat sama-sama. Betul ya? Nah, untuk nomor 2 dan selanjutnya, Ibu akan melihat pekerjaan masing-masing ya, dengan jeda kalian ke depan ya. Nomor 2. Sekarang kita akan koreksi bersama ya. Nomor 1 jawabannya adalah 8.200. Betul ya. Ya, kalau betul dicontek betul ya. Kemudian jawaban nomor 2 angkanya berapa itu? 1.500. Berarti 10.500 ya. Oke. Kemudian soal nomor 3 13.500 ya. 11.000. Gimana? Iya. Coba kita baca dulu ya soalnya ya. Bu Rana memiliki sawah yang sangat luas dan sawahnya terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ditanam 4000 tebu ya. Kemudian bagian yang kedua ditanam 5000. Kemudian 400 yang bagian ketiga. Jadi jumlahnya berapa? 400 ya. Siapa yang salah? Nomor 5 sekarang ya. Di situ soalnya seorang nelayan menangkap ikan di laut dengan membawa 3 kotak ikan ya. Masing-masing kotak berisi, kotak yang pertama berwarna pink 2 kuintal ikan ya. Kemudian kotak berwarna hitam 3 kuintal. Kotak berwarna kuning 1 kuintal. Nah, 1 kuintal itu sama dengan berapa sih? 100 kilogram. Bukan gram ya. Beda gram lagi ya. Kalau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sama dengan 10 ons ya. Nah, jadi berapa juta semuanya? 600 kilogram. Jadi ternyata
hayalan ya, atau cerita fiksi yang tidak ada kebenarannya ya. Adapun manfaat dongeng untuk si pembaca atau si pendengarnya adalah apa? Sebagai hiburan ya, menghilangkan stres ya, kemudian menambah imajinasi ya, mengembangkan minat baca ya. Adapun pesan yang dapat kita ambil dari dongeng itu apa sih? Pesan moralnya ya. Pesan moral dari dongeng setelah kita membaca dongeng. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca dongeng itu ada lafal ya. Lafalnya harus diperhatikan ya ketika membaca kalimat penuh gitu ya. Kemudian ada intonasi ya, intonasi suara ya. Ketika di situ ada tanda seru, kita membacanya dengan nada tinggi ya. Kemudian ada nada rendah ya. Kemudian ada ekspresi ya. Ekspresi itu menjiwai ya, menjiwai apa yang kita baca. Perasaan kita ketika membaca dongeng ya. Kemudian tanda baca juga harus diperhatikan dalam membaca dongeng ya. Ketika ada tanda koma, kita membacanya berhenti kemudian melanjutkan ya. Kemudian ada tanda titik, kita harus berhenti ya. Kemudian tadi di pembelajaran keduanya adalah tentang apa? Operasi penjumlahan ya. Jadi sifat pada pertukaran penjumlahan ya. Jadi ketika A tambah B itu sama dengan B tambah A. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi meskipun ditukar posisinya tetap sama penjumlahannya. Nah, itu adalah pembelajaran pada pagi hari ini semuanya ya anak-anak ya, paham ya? Paham. Siapa yang mau bertanya tentang pembelajaran tadi? Paham semua ya? Paham semuanya ya. Nah, coba ibu mau tanya nih ya. Apa saja yang kalian pelajari pada pagi hari ini ya? Apa lagi? Pertukaran pada ya. Banyak sekali kita belajar pada hari ini. Kemudian kalian sudah mendongeng dan belajar tentang operasi penghitungan ya. Di kegiatan mana yang paling kalian sukai? Oh, ada yang mendongeng tadi. Aini suka mendongeng. Siapa? Alvin sukanya pertukaran pada penjumlahan, itu bagus sekali ya. Ya. Itu kan tadi kita belajarnya lihat video ya. Nah, untuk mencari informasi lanjut kalian bisa belajar dari mana? Ya. Untuk melanjutkan belajar kalian lewat bisa ya, lewat YouTube bisa, membaca buku bisa. Lewat apa lagi kita belajarnya? Google, apa lagi? Iya, Google apa? Banyak sekali sekarang ya kalau mau membuka internet. Nah, ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, lebih sebaiknya kita membaca doa. Ya, Alvin dipimpin doanya ya. Doa mulai. Amanu wa amilus solihati
belajar udah selesai. Setelah ini kalian langsung pulang ya nak ya. Jangan lupa memakai masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan sampai di rumah. Ganti baju juga ya, kakinya dicuci, mukanya dicuci ya. Nah, setelah semuanya udah bersih, baru kita boleh istirahat, makan, minum ya. Oke? Ya, semangat ya. Semangat menjaga kebersihan ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi